Yusuf memiliki kekuatan untuk benar-benar memberikan pembalasan, tetapi dia tidak membiarkan kepahitan mengambil alih dan menyebabkan kebencian. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang menjelaskan pasal demi pasal untuk melihat kebenaran rohani yang akan bermanfaat bagi pendengar. Bersama saya, Oti Priambodo, dan narasumber Pak Yohanes akan membahas bagian Kitab Kejadian pasal yang ke-43, 44, dan yang ke-45. Saudara, kita telah mempelajari kehidupan Yusuf setelah ia dijual ke dalam perbudakan di Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun, sebagai hasilnya, Allah membangkitkan Yusuf dari perbudakan dan penjara menjadi orang nomor 2 di seluruh kerajaan Mesir kuno. Pada zamannya, Allah mengirimkan bencana kelaparan dan menggunakannya untuk memaksa terjadinya reuni. Karena saudara-saudara Yusuf yang pernah berusaha untuk membunuhnya di masa lalu akan dipertemukan kembali dengan Yusuf tanpa mereka sadari. Apakah Yusuf membalas dendam atas perlakuan mereka terhadapnya? Mari kita mendengarkan Pak Yohanes yang akan menyampaikan tinjauan dengan tema kekuatan pengampunan. Saudara, puji Tuhan masih bersama-sama dengan kami di program Jalan 66, dan kita telah belajar bagaimana saudara-saudara Yusuf yang saat itu ada di Kanaan mengalami kelaparan yang sangat hebat dan harus pergi ke negeri Mesir. Jadi Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Dan bagaimana juga Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, tetapi pada saat itu dia juga berjuang untuk tidak membuka identitas dirinya. Karena kebetulan juga saudara-saudaranya nggak kenal dia ya. Mungkin karena itu waktu itu kan masih sangat muda ya, masih 17 tahun begitu, masih sangat muda. Dan ketika sudah dewasa, tidak dikenal dengan baik oleh saudara-saudaranya. Tapi dari kisah yang kita telah pelajari dari pasal sebelumnya, kita melihat bagaimana Yusuf berjuang juga untuk bertemu dengan saudara bungsunya yang bernama Benyamin. Karena itu dia ingin bagaimana caranya agar Benyamin dibawa ke Mesir. Itu sebabnya Yusuf seakan-akan menguji saudaranya, kalau betul ayo bawa saudaraku itu ke sini dan kamu boleh dapatkan makanan, boleh dapatkan gandum, bahkan boleh juga tinggal di Mesir jika kamu itu betul-betul jujur. Nah, ini Yakub kan bingung ini sekarang. Waduh, ini kan Yusuf sudah mati. Sekarang Simeon ditahan. Benyamin juga harus dibawa ke sana. Jadi dalam pasal yang ke-43 ini kita akan melihat sekarang, kita mulai dari ayat 8 ya. Ini kan satu pergumulan yang gak mudah. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya atau Yakub, biarkanlah anak ini pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripada aku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini,
jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ayat yang selanjutnya, kita akan sambung kemudian di ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah itu, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Ya, Yusuf diliputi rasa haru. Ia menangis ketika melihat saudara-saudaranya, terutama adiknya Benyamin. Ya, lalu mereka mengadakan pesta di rumah Yusuf. Setelah semua ini, saudara Yusuf akan diberitahu bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka diizinkan untuk kembali ke tanah Kanaan dan tas-tas mereka telah dikemasi, semuanya telah siap-siap. Tetapi Yusuf telah merencanakan sebuah ujian lagi untuk mengetahui apakah saudara-saudaranya benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Kita masuk pasal 44 ayat yang pertama. Sesudah itu diperintahkanlah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Ya, jadi mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, dan Alkitab kemudian memberitahu kita di ayat 3 dari pasal 44. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ingat ya, Yusuf menanamkan piala di karung Benyamin. Ketika sampai kepada mereka, diberitakanlah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapakah tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai yang kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu ada dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Mereka telah sepenuhnya direndahkan, saudara. Mereka sedang mencoba memikirkan cara untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah, dan mereka sangat ketakutan memikirkan bahwa sekarang mereka akan menjadi budak di Mesir. Tetapi jawabnya, jauhlah daripada aku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamu ini,
masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anak yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang si ibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hamba ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hamba ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawa kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Sekarang kita akan melihat di pasal 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku.
engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya, ini kemudian jelaskan ya bagaimana Yusuf mengundang ayahnya dan seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir dan tinggal di sana. Ayat 25, demikianlah mereka pergi ke tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pendalaman Alkitab pasal demi pasal, dan disampaikan untuk kita dapat belajar di dalamnya nilai-nilai kebenaran kekal. Masih bersama dengan saya, Oti Priambodo, dan juga Pak Yohanes sebagai narasumber. Saya masih bertanya-tanya nih Pak Yohanes, bagaimana mungkin saudara-saudara Yusuf tidak mengenalinya di Mesir? Ya, ini pertanyaan yang saya pikirkan juga, kok bisa ya saudaranya nggak kenal, apa mungkin banyak perubahan begitu, dulu kurus, sekarang gemuk. Ya ini kan kita tahu ya, ketika dijual itu kan usianya kurang lebih 17 tahun. Sekarang sudah 30 tahun. Ya sebenarnya dia mungkin berusia sekitar 37 atau 39 tahun pada saat itu, karena 7 tahun kelimpahan. Dan setelah 7 tahun itu datanglah kelaparan. Jadi ini kan sudah, pada masa itu sudah berubah lah. Ya, kita tahu bagaimana setiap orang memulai hidupnya sebagai seorang remaja yang kurus. Kemudian lama-lama dia begitu agak besar, gemuk dia, perutnya buncit mungkin loh. Mungkin pakai kumis dan sebagainya, sampai dia bingung, wah ini emang benar Yusuf ya? Nah ini kita katakan sebagai hal-hal yang berbeda, karena dia juga ada di negeri Mesir dengan tata cara hidup yang berbeda, bertindak yang berbeda, mungkin bahasanya berbeda, cara berbicara berbeda. Ini membuat saudara yang lainnya itu nggak kenali Yusuf dengan baik begitu ya. Oke, sekarang ada hal yang menarik perhatian saya. Ketika membaca pada pasal yang ke-44, yaitu tentang piala Yusuf. Di sini, apakah dia benar-benar mempraktikkan ramalan? Ya, saya kira nggak seperti itu ya. Saya rasa dia sedang berperan untuk membantu menyembunyikan identitasnya agar bisa memberi pelajaran kepada saudara-saudaranya. Nah di Mesir ya kita tahu ramalan dan tahyul itu biasa mereka lakukan, mereka lihat di air, di cangkir gitu ya, di gelas begitu ya. Jadi sebenarnya Yusuf pada dasarnya sedang bermain-main dengan saudaranya. Dia menyuruh pelayannya memasukkan kembali perak ke dalam karung dan kemudian berpura-pura melakukan ramalan. Ini untuk mengacau kepikiran mereka. Ini kan kalau orang bilang tuh intelijen itu supaya nggak terbongkar begitulah. Ini kan semuanya itu ada rencananya bagaimana caranya agar hubungan mereka pulih kembali. Betul Pak Yohanes. Nah, tema kita saat ini adalah kekuatan pengampunan. Yusuf harus mengatasi banyak perlakuan buruk dan kepahitan jika dia ingin memaafkan. Sebuah pertanyaan umum saat ini, karena Yesus berkata, kita harus mengampuni mereka yang menganiaya kita. Tapi hal itu tidaklah mudah. Bagaimana kita harus mengampuni? Nah ini benar Pak Oti, sangat benar ya. Alkitab mengatakan pembalasan adalah hak Allah. Dia yang akan membalas.
Jika ada yang bisa membalas dendam pada saudaranya, itu Yusuf. Kan dia punya kekuatan yang besar saat itu. Dia penguasa. Dulu saya sudah dihina, diejek, dibuang, dijual. Ini kesempatan sekarang. Saya harus balas dendam. Ini Yusuf punya kesempatan yang besar. Tetapi ingat, dia tidak membiarkan kepahitan menguasai dan menimbulkan kebencian. Dia nggak balas dendam. Ya saya percaya, dia memiliki iman yang kuat, yang besar kepada Allah. Dan Yusuf juga tahu bahwa Allah pasti bekerja akan menolong dia. Dan kita bersyukur ya bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan itu nggak mudah. Siapa yang bilang mudah mengampuni? Nggak mudah, apalagi masih ingat masa-masa dulu dia itu disulitkan, ya, disusahkan, disengsarakan. Dan dia harus bisa mengampuni. Dan ini saya kira adalah sebuah anugerah yang besar. Jadi kita tidak bisa memaafkan sepenuhnya sebenarnya. Tetapi mungkin mulai dari hal yang kecil. Kita harus melatih diri kita dari hal-hal yang kecil. Supaya kita ini juga mampu kadang-kadang harus memaafkan hal-hal yang membuat hati kita sangat remuk, sangat hancur. Dan ini sudah dilakukan oleh Yusuf, menjadi contoh bagi kita. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana kehidupan Yusuf sejajar dengan kehidupan dan pelayanan Kristus. Nah, dapatkah kita menunjukkan beberapa kesamaannya? Ya, kalau kita melihat sekarang ya, kita melihat membandingkan begitu ya, bagaimana Yusuf, bagaimana Yesus, ini juga sama ya, sama-sama nggak dikenali oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah salah satu dari ke-12 bersaudara. Yesus memiliki 12 murid. Nah, ini kalau kita bilang perbandingan begitu ya. Yusuf menyediakan roti untuk tanah Mesir, Yesus adalah roti kehidupan. Dan keduanya pernah pergi ke Mesir dan juga pernah keluar dari Mesir. Keduanya ditangkap dan dituduh secara semena-mena begitu nggak adil. Dan kedua-duanya juga mampu melawan godaan dan dosa. Keduanya diberi kuasa dan otoritas yang besar. Keduanya dipisahkan dari ayah mereka untuk sementara waktu. Keduanya dikira telah meninggal namun ternyata masih hidup. Keduanya memaafkan atau mengampuni orang-orang yang telah menyengsarakan mereka. Itu penting. Mungkin ada persamaan lain yang tidak saya sebutkan. Dan lebih jauh lagi, pikirkanlah ya, saudaranya yang bernama Yehuda, yang bersedia menjadi tebusan bagi saudaranya jika semuanya gagal. Dan singa Yehuda, Tuhan Yesus Kristus bersedia menjadi tebusan bagi saudara-saudaranya juga. Bahkan kita ada di sini juga karena Kristus telah membayar dan telah menebus kehidupan kita. Terima kasih Pak Yones untuk pembahasan yang sudah disampaikan, dan saatnya kita akan mendengarkan rangkuman dari ketiga pasal ini. Ya, ini kita membaca sekarang melihat dari Kejadian pasal 43, 44, dan 45. Ini menceritakan tentang pertemuan kembali yang penuh dengan perasaan yang dicampur dengan emosi keharuan yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang dulu ya pernah berbuat salah kepadanya. Kita bisa bayangkan ya, dulu pernah berbuat salah, sekarang dipertemukan lagi, tuh gimana rasanya ya? Ya ini kita lihat ya, Yusuf mampu menahan kesedihan dan sakit hati. Pasti sakit, pasti sedih dia berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan adiknya, jauh dari rasa nyaman dan keluarga, dan dia harus tinggal di negeri yang asing. Dan kita lihat bagaimana Yusuf bisa bergembira dan bisa berbahagia. Dan yang terutama saudara, dia bersedia apa? Mengampuni saudara-saudaranya. Mengapa dia bisa mengampuni? Karena Yusuf memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah. Dan melalui kuasa pengampunan, kita melihat seluruh keluarga Yusuf mendapatkan kecukupan pada masa kelaparan. Dan dia bahkan dapat berkata kepada saudara-saudaranya, ini coba kita catat di sini. Dan sekarang, janganlah bersedih hati dan janganlah marah kepada dirimu sendiri
karena telah menjual aku ke sini. Karena untuk menyelamatkan nyawalah Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara bagimu suatu kaum yang tinggal di bumi dan menyelamatkan nyawa kamu dengan suatu penyelamatan yang besar. Ini yang saya katakan sebagai kekuatan dari pengampunan. Ini menjadi contoh yang sangat-sangat baik. Bagaimana Allah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan mengubah apa yang dimaksudkan oleh manusia. Mungkin tujuannya itu untuk mencelakai. Tujuannya untuk membuat kita menjadi tidak senang, membuat kita susah, membuat kita sulit seperti yang sama dialami oleh Yusuf. Ini kan dirancang. Dia kan merasa iri, nggak senang. Ya Yusuf kok diperlakukan berbeda oleh Yakub. Nggak suka. Akhirnya apa? Ingin dibunuh. Dan ternyata nggak jadi. Ya kan? Akhirnya dia dibuang ke sumur. Tapi, daripada dibuang ke sumur, nggak ada gunanya. Dijual aja dapat uang. Ini kan mereka merancangkan sesuatu yang tidak baik demi keuntungan mereka sendiri, kepuasan mereka sendiri. Tetapi kita lihat di sini, bagaimana Allah mengubah rancangan yang jahat bagi Yusuf untuk kebaikan. Bahkan mereka yang merancangkan kejahatan itu sekarang mendapat berkat. Karena apa? Yusuf oleh pertolongan Tuhan mau menerima mereka, bahkan mau mengampuni mereka. Inilah pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf ini yang ada di pasal 43, 44, dan 45. Semoga saudara yang mengikuti program Jalan 66 ini diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.